Haleluya, kita kasih sorak-sorai tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita, saudara. Shalom. Happy Sunday, salam sukacita pastinya buat semua keluarga NDC, jemaat, dan umat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur saudara, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Bangsa kita merdeka, kita semua merdeka. Kita semua hidup di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Siap merayakan kebaikan Tuhan sore hari ini? Lambaikan tangan saudara tinggi. Yang siap beribadah kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Hatiku menyembah-Mu, oh, seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Sama-sama nyanyikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, sama-sama katakan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, hatiku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus, seluruh hidupku, hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Yesus. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, sama-sama katakan. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan, ku berikan hatiku Yesus.
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, jalan-Mu. Oh, nyatakan jalan-Mu, Yesus Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Ku berikan hatiku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku, seluruh hidupku, semuanya bagi-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku, sing it out. Semuanya Tuhan, semuanya bagi-Mu. Oh, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakanlah jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Sorak-sorai yang terbaik bagi-Mu Yesus Tuhan. Ini seluruh hidup kami ya Tuhan, ini hati kami. Kami bawa di rumah Tuhan, to worship You, to praise Your name, to magnify Your name, oh God. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Mari seluruh jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Come on, clap your hand. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Woo! Come on, say it. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Semuanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Mari kita menari bagi Tuhan. Come on. Kami rindu bersuka cita, menari bagi-Mu Tuhan. Oh.
Mari sama-sama katakan, menaikkan syukurku. Mari yang bersuka cita sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Hey! Siap menari bagi Tuhan kita. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini. Mari umat-umat pemenang berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah bebaskan kami. Nyanyi sama-sama. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on! Haleluya. Ya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeah! Sama-sama nyanyikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Oh! Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari umat Tuhan sama-sama katakan haleluya. Yesus Raja, segala raja, hanya Yesus Raja. Bangkitlah, kita lebih dari pemenang. Mari umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh. Haleluya.
Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari menang. Come on. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom NDC, sungguh sukacita berjumpa dengan saudara di dalam rumah Tuhan bersama saya Natalia Paat dan berikut NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode KRIS NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. NDC Mission mengadakan donor darah yang diadakan pada Kamis 28 September pukul 8 hingga 12 bertempat di Prisma Sport Club Kedoya, Jakarta Barat. Pendaftaran donor darah melalui konter ibadah. NDC Mission akan mengadakan mission trip expedition ke Kepulauan Riau pada tanggal 4-7 Oktober 2023. Tempat yang akan dikunjungi adalah Pulau Sanglar dan Pulau Batam. Berikut kegiatan yang akan dilakukan selama mission trip. Selain itu, juga akan diadakan kebaktian kebangunan rohani. Biaya per orang Rp4.600.000 all in. Pendaftaran melalui counter ibadah dan tempat terbatas. Pendaftaran premarital class telah dibuka. Kelas dilaksanakan secara on-site setiap Selasa. Pendaftaran melalui core leader dan info selengkapnya dapat dilihat di ndcministry.org/premarital. Pendaftaran terakhir pada 1 Oktober. Sistem pengembalaan dan pemuritan di edisi adalah melalui core, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam core untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai setiap suku-suku bangsa memuji-Mu Tuhan. Sampai semua lidah mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
Besar dan ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, terima kasih Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Kau Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulialah namamu Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sampai setiap lidah mengaku, sampai setiap lutut kan bertelut bahwa Engkau adalah Raja segala raja. Amin. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Oh, layaklah segala bangsa kepadamu Yesus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau berikan sorak-sorai bagi Tuhan, bagi Yesus. Oh, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus yang layak, Yesus yang layak. Oh, Yesus yang layak, layak disembah. Oh, terimalah segala pujian kami Tuhan, terimalah segala hormat kami, penyembahan kami bagimu Yesus. Oh, haleluya. Oh, mari angkat tanganmu sama-sama katakan,
katakan layaklah Indonesia. Oh layaklah Indonesia sujud kepadamu. Oh sebab kau layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Oh layak disembah. Holy, 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 kudus, kudus. Layak kau Tuhan, kau yang bertakhta, kau yang memerintah di atas segala sesuatunya. Kaulah raja di atas segala raja. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang sanggup menandingi Engkau Tuhan. Kerajaanmu kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaanmu kerajaan yang tak berkesudahan. Terpujilah raja di atas segala raja. Dan saat ini nyatakan firman-Mu atas kami Tuhan. Curahkan roh-Mu atas setiap kami. Buat kami mengerti. Buat kami mencintai kebenaran-Mu lebih daripada segala sesuatu. Dan pakai hamba-Mu Tuhan, supaya oleh kemampuan yang daripada-Mu menyampaikan isi hati-Mu buat gereja-Mu yang Kau cintai. Bagi-Mu hormat, kemuliaan, pujian, hikmat, kekuatan, kekayaan, kuasa hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, katakan bersama-sama amin. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Alkitab saudaraku menubuatkan tentang negeri kita. Dalam Yesaya 42 dikatakan bahwa saudaraku, bahwa pulau-pulau yang jauh menanti-nantikan Tuhan. Saudara, negara dengan kepulauan yang pulau yang terbanyak itu Indonesia. Ya, ada ribuan pulau, ada ribuan dialek, suku bangsa, ratusan. Saudaraku, ada di negeri ini. Bahkan ahli-ahli misiologi percaya, ketika Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka, melakukan ajarkanlah mereka, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ujung bumi menurut para misionologi itu Papua. Dan Papua itu ada di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Saya bersyukur sekali buat bangsa kita. Dan saudaraku dikasih Tuhan, dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, Alkitab bilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka. Berarti apa sih kemerdekaan yang Alkitab katakan sungguh-sungguh? Kemerdekaan sejati bukan bersifat secara fisikal saja, secara fisik saja. Alkitab mengajarkan kemerdekaan terjadi dalam hidup seseorang apabila dimerdekakan sampai kedalaman yang disebut makhluk rohani atau spiritual kita. Kemerdekaan secara rohani lepas dari penjajahan iblis itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Alkitab ini saudaraku ditulis sebetulnya kalau dibuat garis besar ada 4 topik utama di Alkitab. Yang pertama, itulah disebut dengan penciptaan. Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan Tuhan menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz dalam bahasa Ibraninya. Berbicara tentang penciptaan, jadilah saudara ada saya. Dan luar biasa, kita manusia diciptakan hanya makhluk hidup yang namanya manusia yang diciptakan dalam keserupaan dengan Tuhan. Wow, saudara, saya dulu ini orang minder. Terlahir sebagai seorang laki-laki asli, tapi terlambat dalam hal pertumbuhan ke atas. Teman-teman saya meninggalkan saya semuanya. Dan saya tetap
pada ketinggian 158 cm saja. Dan itu bertahun-tahun lamanya sampai hari ini. Segala daya upaya saya sudah lakukan dengan memakai alat-alat khusus untuk meninggikan badan. Mulai dari ortopedi yang digantungkan di kusen pintu, dan kemudian ada tali yang diikatkan di leher, kemudian ditarik setiap hari seperti ini. Saya berlatih dengan rajin karena saya berharap paling tidak saya bertambah paling tidak 10 cm. Dan saya lakukan dengan rajin ketika saya SMA itu. Dan ternyata waktu saya ukur tetap sama. Saya harus memakai sepatu. Malu dong kalau ke sekolah pakai pantofel. Jadi sepatu, saudaraku, saya harus ganjal dengan kapas menambah ketinggian lumayan sampai 3 cm. Ketika saya berjalan dengan cewek yang lebih tinggi dari saya, ceweknya nggak apa-apa dan ceweknya mau. Saya yang nggak merasa nyaman, saya merasa ada yang kurang, sehingga saya kepingin jalan dengan cara yang berbeda seperti ini. Kamu tinggal di mana? Agar supaya sedikit menyamai ketinggiannya. Saya betul-betul minder dengan keberadaan saya. Dan satu kali saya ganti dengan alat yang lain. Alat yang dipakai memakai energi baterai dari logam yang dimasukkan baterai itu lalu kemudian diikatkan ke telapak kaki saya. Dan menurut sistem kerjanya dia akan merangsang saraf-saraf di bawah telapak kaki saya. Dan menggetarkan saraf itu akan mendorong peredaran darah dengan kuat. Dan dijanjikan minimal karena ada 18 ruas tulang belakang. Ada 1 cm tiap-tiap ruas, dari 18 ruas 18 cm saya bertinggi. Saya gunakan tiap hari, saya nyalakan baterai bergetar. Saya lakukan dengan setia dan baterai diganti berulang-ulang. Ketinggian tetap sama. Singkat cerita, saya tidak berdamai dengan diri saya sendiri. Dengan saudara. Jangan pernah bisa mengasihi orang lain sebelum kita beres dengan diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Jangan harap kamu bisa menyatakan cinta dengan baik kepada orang lain ketika kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Dan itulah saya sebelum saya ketemu Tuhan Yesus. Aduh saudaraku berantem. Aduh ada saja saudaraku hal yang tidak enak. Saya temukan bahkan sampai sekarang. Suami istri yang sering kali berantem dalam rumahnya. Dan saya temukan kenapa? Karena mereka tidak selesai dengan diri mereka sendiri. Makanya Yesus berkata, kasihilah sesamamu. Dalam Matius 22 ayat ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya begini. Before you love others, you have to love yourself first. Sebelum kamu mengasihi orang lain, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Maksudnya Yesus begini. I love you because I love me. Aku mengasihi kamu karena aku sudah beres dengan diriku. Aku mengasihi diriku sendiri. Selama kita belum pernah bisa menerima diri kita sepenuhnya. Ada rasa insecure. Sulit saudara bisa mengekspresikan cinta dengan tulus kepada orang lain. John Maxwell seorang pakar leadership internasional. Dia membuat buku namanya Equip. Saya baca bukunya. Dia berkata begini. Dalam penelitian di Amerika Serikat. Ada 2 penyebab utama kenapa gereja itu gampang pecah dan gampang rapuh. Dia berkata begini. Penyebab utama loh ya. Dia berkata bukan karena faktor doktrinal pengajaran. Memang itu masalah. Tapi bukan masalah utama. Yang kedua adalah bukan karena the structure atau struktur daripada organisasi. Dia berkata penyebab kegagalan atau perpecahan atau masalah besar di gereja Amerika Serikat adalah the insecurity the leaders. Rasa tidak aman para pemimpinnya. Kenapa? Nggak selesai dengan dirinya sendiri. Mari saya beritahu kepada saudara. Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Alkitab berkata, marilah kita atau baiklah kita. Tuhan itu berkata, baiklah kita, berfirmanlah Allah. Nah kata Allah ya atau kita di situ menggunakan bahasa Ibrani Elohim. Kata Elohim itu artinya Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Allah Tritunggal. 3 pribadi, hakikatnya adalah satu. Nah kata Allah di situ Elohim itu salah satu artinya adalah yang unggul. Si sang unggul menciptakan manusia yang serupa segambar dengan dia yang unggul. Waduh saudaraku, ini menyembuhkan saya. Badan boleh pendek, tapi diciptakan dalam keunggulan Tuhan.
Berarti dalam diri saya karena saya serupa dengan Tuhan, ada keunggulan dalam diri saya. Wow, sembuhlah saya. Diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, dari situ saya mulai mensyukuri siapa diri saya. Dan saya menerima keadaan saya. Terima kasih Tuhan. Biar cuma pendek gini gak apa-apa, 158. Yang penting udah laku. Udah punya istri sekarang. Ya, orang Surabaya bilang gak apa-apa cili aree katanya. Gak apa-apa cili aree, yang penting saduannya, tendangannya katanya. Itu bercanda saja. Tapi dengar baik-baik saudaraku. Mari kamu selesai dengan dirimu sendiri. Ya, belajar untuk menerima keberadaanmu. Lihat kamu dicipta serupa segambar dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9-10 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. 1 Petrus 2 ayat ke-9 dan yang ke-10. Saudaraku, bangsa terpilih. Wow, a chosen people. Imamat rajani, royal priesthood. Weh, saudara kasih Tuhan, lihat saudara, sebagaimana firman Tuhan katakan tentang engkau. Jangan peduli dengan kata orang lain tentang engkau. Jangan percaya apa kata dirimu tentang engkau sendiri. Percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan tentang engkau sendiri. Dan akhirnya saya sembuh. Saya bersyukur dengan badan yang kecil ini lincah. Khotbah bisa lari sana lari sini. Oke, jadi pertama penciptaan. Ini gambaran umum supaya kalian ngerti tentang Alkitab itu isinya 4 utama ini ya. Yang kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan. Ya, jadi manusia mulai melawan Tuhan, ketetapan Tuhan dan jatuh dalam dosa. Saudara, kata dosa itu dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia, missing the target, meleset dari sasaran. Dalam dunia penerbangan, karena saya kenal di jemaat di mana saya gembalakan, ada seorang pilot. Dulu dia di Singapore Airlines, sekarang dia pilot pribadi dari pesawat pribadi dari konglomerat yang ada di Indonesia. Dan dia bercerita bahwa dalam penerbangan ada hukum namanya 160 rule. Aturan 160. Apa maksudnya? Begini. Ketika Anda mengemudikan pesawat terbang. Dan kemudian Anda meleset 1 derajat saja dari sasaran yang seharusnya tujuan. Maka setiap kali 60 mil perjalanan Anda. Maka telah terjadi deviasi 1 mil. 60 mil kedua. Maka ada penyimpangan menjadi 2 mil. 60 mil yang ketiga, demikian pula seterusnya. Semakin jauh Anda bergerak, maka semakin jauh dari tujuan yang harus ditetapkan. Anda pernah dengar angka 007? Angka apa itu? James Bond. Saya pun nonton film James Bond. Mulai dari Sean Connery sampai kepada Timothy Dalton. Lalu kemudian Roger Moore. Lalu kemudian Daniel Craig. Dan enggak tahu siapa lagi yang berikutnya. Pak Pendeta kok nonton James Bond? Pendeta akhir zaman. Buat dunia perfilman Hollywood dan Inggris, sumber cerita tersebut, film ini menimbulkan keuntungan triliunan kalau dirupiahkan. Box office selalu. Saudaraku, tapi buat dunia penerbangan Korea Selatan, angka 007 adalah angka yang sangat memilukan. 1 September tahun 83, sebuah penerbangan terbang dari JFK New York, terbang pulang menuju ke Gimpo Seoul, dan transitnya di Anchorage, Alaska. Ganti pilot di sana, ganti kru, dan mereka melanjutkan perjalanan. Tahun 83 belum ada GPS, Global Positioning Satellite. Yang ada adalah sistem koordinat. Jadi pilot harus tunduk pada sistem koordinat. Entah kenapa pilotnya nggak taat sejak keberangkatan. Dan akhirnya terjadi tadi 160 rule dilanggar. Seharusnya mereka ke Gimpo, Seoul, Korea Selatan. Di mana mereka nanti tahun 2023 penumpangnya itu bisa nonton dan bisa melihat ketemu pemain King the Land. Dan juga Taxi Driver. Vincenzo Casano. Udah lama ya. Tapi yang paling terakhir itu King the Land, Pak.
Pak Waldus, Pak Apolos tahu enggak drakor Korea? Jangan cuma berdoa terus Bapak. Hah? Tahu, beliau tahu, saya tahu ya. Jangan yang zombie terus, Pak. Oke. Dan saudaraku, tanpa mereka sadari, singkat cerita, mereka ada bukan menuju ke Gimpo Seoul, tapi mereka ada di atas Laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet waktu itu. Jadi waktu itu Uni Soviet itu masih ada Ukraina, Yugoslavia, apa semua itu masih jadi satu negara. Sekarang udah pecah kan. Dan waktu itu Uni Soviet ini saingan Amerika, negara adidaya, adikuasa. Ditangkap di layar radar mereka, pesawat mata-mata tanpa babi bu, Pak. Dikirim pesawat Sukhoi. Dan kemudian ditembaklah di rudal pesawat sipil itu. 240 penumpang ditambah 30 kru, 270 total mati saudaraku gara-gara seorang pilot tidak taat sistem navigasi. Hanya 1 derajat mulai dari pemberangkatan. Dosa itu kadang-kala iblis berkata, gak apa-apa kok. Ini nikmat. Oke, ini masih kecil, gak apa-apa. Semua teman-teman melakukan. Saudara lihat sekarang ini film-film drakor Korea, film-film Hollywood. Ketika ada orang yang punya masalah, melakukan perbuatan yang salah gitu. Temannya nasihatkan apa? Follow your heart. Because you need healing. Itu kayak milenial sekarang kan. Follow your heart. Saudaraku, kalau hatimu suruh diikuti kata hati. Kalau kata hati kita tercemar dengan dosa, mau jadi apa kita? Ikuti firman Tuhan yang benar gitu. Ikuti kebenaran. Saudaraku, itu yang sekarang dunia ajarkan. Manusia jatuh dalam dosa. Dan dengar, tidak ada satupun bisa melepaskan kita dari dosa. Saya harus katakan, dosa missing the target, meleset dari sasaran. Dosa bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa bukan sekedar perbuatan buruk. Dosa itu perbudakan. Makanya tadi Galatia 5:1. Yesuslah Kristus yang melepaskan kita dari kuk perhambaan. Karena sifat dosa itu adalah dia menjadikan kita budak. Iblis berkuasa atas seseorang. Kelihatannya ibadah, kelihatannya pelayanan. Tapi kalau dosa jalan terus, kita ini budak dosa. Dan kita harus betul-betul merdeka. Itu firman Tuhan katakan. Bukan sekedar beragama Kristen. Tinggalkan segala dosa yang membuat perjalanan kehidupanmu, yang merintangi perjalanan kehidupanmu ke depan. Kita mesti ambil keputusan, repent, bertobat. Kata bertobat bahasa Inggris repent, repent. Waktu Yesus mengucapkan itu dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Matius 5:17 berkata begini. Sebab sejak pada waktu itu Yesus berkata, bertobatlah. Matius 5:17. Matius 5 ayat berapa ya? Matius 4. Saya ngomong Matius 5 atau Matius berapa? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dah. Kata bertobat itu metanoia, change the way of your thinking. Rubah pola pikirmu. Why? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah ini menariknya gini, bahasa Inggris berkata repent. Saya tinggal di Kelapa Gading, di salah satu apartemen di sana. Dan saya tinggal di lantai 30. Lumayan dekat sorga. 7 lantai di atas saya ada 1 lantai yang disebut penthouse. Dan ada drama Korea yang judulnya Penthouse. Tapi saya nggak nonton tuh. Istri saya bilang jangan sayang, perlu intrik-intrik perselingkuhan dan sebagainya. Sebagai seorang hamba Tuhan, aku harus menjauhkan dia dari skala yang berbau perselingkuhan. Jadi tempat yang tertinggi penthouse. Waktu Yesus bilang sama kita, hey bertobatlah. Artinya Jesus will bring you again. Repent. Dikembalikan ke kedudukan yang tertinggi. Seperti rencana Allah dalam kehidupanmu. Tuhan meminta kita bertobat bukan merendahkan kita.
bukan membuat kita jadi downgrade. Justru itu sebuah proses upgrading your life to the top, to the level of God wants to be. Saudaraku, kita mau seperti ini. Repent, kembali kepada kedudukan yang lebih tinggi. Dan hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Dengar, kalau dosa cuma perbuatan, disebut perbuatan buruk atau perbuatan jahat, nggak butuh penebus untuk menyelesaikan manusia dari dosa. Agama mengajarkan berbuat baik untuk menggantikan dosamu. Agama mengajarkan beri sumbangan kamu supaya menggantikan kedudukanmu yang jahat. Kerajaan Allah mengajarkan bertobat. Bertobat ini artinya kembali lagi kedudukan. Dan hanya karena Yesus datang, maka orang-orang yang dikuasai dosa, yang berada dalam perbudakan dosa, ditebus. Come on, ditebus. Benar-benar diambil kita dari segala perbudakan itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia membenarkan hidup kita. Yang lama telah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Seperti kata lagu yang berikut ini. Ku telah mati dan tinggalkan, nyanyi dong, cara hidupku yang terus dan tak berarti lagi. Oh hidup ini. Nah ini sekarang ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadi ingat ya, ada 4 hal isi Alkitab supaya kalian nanti pulang jadi seperti sarjana teologi. Pertama, garis besar Alkitab pertama adalah penciptaan. Kedua, kejatuhan. Tapi yang ketiga, penebusan. Itu yang Yesus kerjakan buat setiap kita. Tidak ada, kamu gak bisa menyelesaikan. Hei, Alkitab bilang dalam kitab Amsal Sulaiman, perbuatan baikmu itu seperti kain lampin yang kotor. Atau kain, sorry to say, tampol yang kotor. Gak bisa menyelesaikan urusan dosa. Hanya Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menjauhkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan itu untuk dia datang menebus kita. Wow. Makanya kemerdekaan, Alkitab Galatia 5:1 tadi. Berarti ada yang memang gak sungguh-sungguh merdeka karena cuma sekedar beragama. Saya dibesarkan dari keluarga di mana orang tua saya campuran Jawa dengan Manado. Maka saya sedikit seperti Yahudi. Tapi orang Manado, orang Ambon, orang Batak itu sama, kebanyakan mayoritas Kristen. Lahir langsung Kristen. Mereka menyebutnya bukan Kristen, Kristen. Bayi yang dilahirkan langsung rohani. Karena nangisnya bukan oi, tapi haleluya, haleluya, haleluya. Dan kebetulan 3 suku ini pinter nyanyi. Jadi kalau terima telepon pun lain. Bukan halo, bukan halo. Tapi agama Kristen tidak menjamin keselamatanmu. Kamu harus buat keputusan untuk bertobat. Harus dimerdekakan penuh. Karena saya mengenal kekristenan dari kecil. Tapi dalam pertumbuhan, saya hidup sebagai anak muda yang keluar masuk tempat-tempat dugem. Saya bernyanyi, main band di tempat-tempat dugem. Dan saya dekat, kenal baik dengan minuman keras. Dan bergaul dengan wanita-wanita di klub malam tersebut yang
nggak tahu tergesa-gesa menggunakan pakaian yang barangnya belum jadi, penuh. Banyak ruang-ruang terbuka yang disediakan. Saya malam sampai pulang pagi subuh di tempat-tempat diskotik tersebut. Dan nyanyi lagu-lagu khusus The Beatles. See. When she was just 17, you know what I mean. And before too long, I'm falling in love with her. Now I never dance with another. Ooh, when I saw her standing there. Masa lalu. Dan minggu paginya, itu Sabtu malam minggu, sampai pagi, tidur sebentar. Dan tadi malam saya pakai jeans, lalu t-shirt you can see. Dan jalan nyanyi gitu. Minggunya bangun tidur, mandi keramas, menyucikan dosa. Keramas kan katanya, harus keramas. Supaya sisa yang tadi malam yang bau-bau rokok apa semua di rambut hilang. Dan semua jamahan-jamahan yang sentuhan-sentuhan yang tidak benar itu disucikan. Dan kemudian celana hitam, celana panjang yang kain. Baju putih lengan panjang dimasukkan ke dalam. Rapi bawa gitar. Kemana? Gereja. Dan disitulah berkata kepada penatua dan majelis gereja. Om, tante. Saya ada darah Manado, jadi bisa ngomong Manado. Torang semua menyanyi. Torang semua memuji Tuhan. 2 lagu dang. 1 lagu sebelum firman Tuhan. And 1 lagu sesudah firman Tuhan. Wow, dodoe orang Manado bilang. Kunci C. Saya ingat sekali. Nyanyilah dengan teman-teman saya. Teman-temanku pintar nyanyi. Bukan asal nyanyi. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Nyanyi kita. Saya dapat suara 1. Saya ingat lagu ini. I don't know why Jesus loved me. Oh, I don't know why Jesus cares. I don't know why he has sacrificed his life. Oh, but I'm glad he did. Nyanyi kayak gak ada rasa dosanya bersalah. Padahal tadi malam bergulung-gulung. Kalau ada malaikat yang kan biasanya di gereja-gereja tua gitu kan ada balkoninya kan. Kalau malaikat ada di balkoni situ, saudaraku. Pas saya nyanyi lagu ini, I don't know why Jesus loved me. Mereka paduan suara. Bohong, I don't know why he can. Mereka serempak berkata, munafik. Kalian tahu arti munafik? Muka nabi, pikiran kotor, munafik. Itu Roni Daud Simeon yang lalu. Saya. Ada kegelisahan di dalam diri saya. Kok aku gak bisa lepas ya ini. Kok terus seperti ini. Berulang-ulang. Saya kepingin melihat mereka yang bisa sukacita. Yang katanya lahir baru, bertobat. Tapi bagaimana. Sampai 1 hari singkat cerita saja. Saya berlutut di kaki Tuhan. Dan saya menangis sejadi-jadinya. Nah, karena teman saya yang mendoakan saya berkata begini, Roni, Yesus mengasihimu. Oh, orang Manado bilang malelejo. Menangis saya. Betul dosa rasa di beban saya. Perhambaan dosa tadi bertahun-tahun yang mengikat saya. Saya hobi nonton film porno. Waktu itu masih Betamax VHS. 1 lemari. Dari mata normal sampai mata begini. Kelihatan ya, kelihatan di sini kan. Dari normal biasa lihat gini sampai akhirnya gini saudaraku. Juling.
Siapa yang bisa melepaskan dari seperti ini? Saya main judi. Tante kos saya ajak main judi. Kenakalan anak muda saya lakukan. Dan itu membuat saya hancur. Saya nggak bisa lepas. Sampai satu hari. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri, yaitu iblis, datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi anak manusia Yesus Kristus datang memberikan hidup. Sebab barang siapa yang memperolehnya akan memperoleh dalam segala kelimpahan. Dan saya minta ampun dosa dan disucikan, dikuduskan. Dan lahir baru. Bukan sekedar agama Kristen lagi, apalagi Kristen. Yesus sekarang di sini. Orang tanya sama saya, Cuy Yesus channel. Saya bilang bukan di gereja, saya wasinli. Dia di sini. Halo. Kemana pun saya pergi, Yesus di sini. Pemerintahan di sini. Makanya ketika kita sadar Yesus di dalam diri kita, pemerintahan dari kita. Ketika kamu nonton film, kamu buka HP-mu, kamu tidak akan terjebak dengan pornografi. Karena kamu sadar Yesus di dalammu. Kalau kamu sampai sengaja nonton film porno, you downgrade the Holy Spirit inside of you. Namanya bahasa Indonesia enak, kurang ajar lu. Halo. Dan kemudian penebusan terjadi. Aduh saudara, sudah saya tinggalkan semuanya. Walaupun saya melewati satu peristiwa. Supaya saya bisa, kadang-kadang Tuhan izinkan ada peristiwa yang membuat kita terluka. Tapi Tuhan punya rencana. Seorang gadis yang saya cintai. Cantik sekali. Entah kenapa saya suka menyukai yang cantik sekali. Dan mata saya normal sampai sekarang. Saya tetap mampu membedakannya. Dia pergi dan dia menikah dengan pria yang lain. Saya betul-betul tercampakkan. Hanya bisa waktu itu saya minum alkohol sebanyak-banyaknya. Untuk menghilangkan rasa duka cita. Tapi wajah gadis itu terus tampil. Dan saya hanya coba bisa berkata waktu itu, sebab tanpa Tuhan. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. Angkat suaramu. If I stay here, won't you listen, listen, listen to my heart. Aduh. Minum lagi, gak selesai. Kalau seandainya peristiwa itu terjadi hari ini, mungkin lain lagunya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang bisa tanpaku. Bagaimana? Selamat malam pemirsa, kita coba. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan yang terakhir adalah kemuliaan. Kita dimuliakan. Kitab Kolose berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus itu di dalam kita, pengharapan kemuliaan. Saudaraku dikasih Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 18. Ini perjalanan masa depan kita. Alkitab bilang gini, kita ini perjalanan kita disebut sebagai from glory to the next glory. Glory, glory, dan sampai akhirnya nanti keserupaan Kristus. Baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. That's your future. Itu masa depanmu dalam Yesus. Masa depan kita dalam Kristus, bukan madesu, masa depan suram. Masa depan kita kilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. So that's why
Jangan mau hidup dalam perhambaan dosa. Kenapa kamu menyayangkan kenikmatan sesaat itu, tapi hidupmu dipenuhi dengan rasa bersalah? Sekarang bertobat sungguh-sungguh orang muda. Tinggalkan semuanya itu. Pak, saya nggak bisa makan. Tetap kamu bisa makan. Tuhan pasti pelihara anak-anaknya. Tuhan akan telantarkan kita kalau kamu bersungguh-sungguh hati kepada Dia. So, kata Bapa, Father dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, artinya source, sumber. Jadi kalau saya berdoa, saya begini, Bapa, sumber. Mau kepingin apa? Bahagia, Dia punya. Berkat, Dia punya. Sukacita, Dia punya. Damai sejahtera, Dia punya. Semua Dia punya. All belong to Jesus. There is no ownership in the kingdom of God. Semua milik Tuhan. Kalau kamu ikuti ini saudaraku, kemuliaan itu menjadi bagianmu. Amen. Dunia berusaha membeli kemuliaan, tapi kamu tidak perlu beli, karena kemuliaan sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pulang dari tempat ini jangan tunduk gini. Pulang dari tempat ini seperti lagu ini berkata, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Dan satu kali kamu punya pendirian yang benar, karena aku sudah dalam Kristus, maka aku akan mencari pasangan hidup yang seimbang, yang sudah bertobat juga, yang seiman. Maka aku akan mengalami rumah tangga. Dan saya kasih tahu, sorga sebenarnya tidak jauh. Sorga itu dimulai dari keluarga. Ketika kamu menikah nanti, memang ada saja pasang surut, ada bisa jadi terjadi konflik. Tapi kalau kamu mengerti prinsip kebenaran tadi yang saya sudah jelaskan, rumah tanggamu bukan neraka, tapi sorga tersedia. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan terakhir hidupmu apa? Kemuliaan. Itu bagian dari setiap kita. God bless you all. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh yeah. Sertai tiap langkahku. Gantikan saya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami bukan sekedar mendengar, tetapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan agar hidup kami mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia memperpanjang suara Tuhan untuk memperdengarkan kepada semua orang dan datang kepada Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami di tempat ini pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang merasa diberkati. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ya, terima kasih buat Pastor Roni Daud Simeon yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya semua saudara di tempat ini diberkati, amin. Dan juga saudara yang mengikuti live streaming, dan pastikan saudara diberkati. Ya, bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, jangan lupa tulis permohonan doa saudara. Di layar kiri kanan ada scan QR, saudara ketik, dan nanti pendoa NDC akan mendukung saudara dalam doa. Dan ikutin terus Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat, dan pukul 20.00 di YouTube NDC Ministry. Saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Bapa di surga, satu anugerah yang besar. Hari ini kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini, karena kami percaya panggilan Tuhan dalam hidup kami, supaya menjadikan hidup kami membawa dampak kemuliaan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Dimanapun Engkau utus kami, membawa kami,
dan hidup kamilah akan menjadi dampak. Untuk itu berkati setiap kami semua, dan kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, memenuhi setiap hidup kami, dan tidak ada seorang pun yang Kau nyatakan dilewatkan, tetapi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Hari ini yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, masalah apapun yang datang hari ini dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kami percaya hidup kami ketika ada di dalam Tuhan, kami akan memperoleh satu kemenangan yang luar biasa, karena Tuhanlah menjadi sumber dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kami untuk memperlengkapi, memenuhi semua apapun yang kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Sepekan ke depan apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati. Tuhan, setiap bisnis, pekerjaan umat-Mu, rumah tangga semua ada di dalam naungan Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja, memberkati setiap kami semua. Terima kasih, kami tak lupa memberkati Indonesia. 78 tahun dalam kemerdekaan, biarlah ke depan selalu Engkau jaga Indonesia, akan menjadi Indonesia yang makmur, sejahtera, sehingga setiap umat-umat-Mu selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang akan berniat menghancurkan Indonesia, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia mempersiapkan di tahun 2024 nanti, Tuhan mempersiapkan, memberikan kepala negara yang benar-benar dapat melanjutkan akan kepemimpinan yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan mau membuka hati, menerima berkat Tuhan secara khusus. Mari saudara, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah, biar anugerah dan berkat, kasih sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun dari Bapa Sorgawi melalui cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu, dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.